Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, vlog kali ini aku mau bongkar veneer gigi aku yang atas. Dan kalian lihat gimana proses bongkar veneer aku, dan sekaligus aku mau pasang veneer rahang atas dan rahang bawah, dua-duanya. Ini kemarin aku nggak pasang atas bawah, cuma atas aja. Sekarang aku mau bongkar, kalian bisa lihat gimana proses pengerjaannya, dan aku mau pasang baru dengan kualitas diamond. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Oke guys, aku langsung aja ke proses pelepasan veneer aku. Veneer aku yang ini udah masuk tahun kedua. Sebenarnya sih masih bagus, warnanya juga masih bagus. Cuma aku pengen ganti kualitas yang better dari ini, dan sekaligus ya mau pasang yang bawah. Seperti kalian lihat di video, pelepasan veneer direct aku sebenarnya easy, dicongkel aja udah lepas. Tapi sebaiknya jangan dilepasin sendiri ya. Bahan komposit rentan pecah dan dibandingkan dengan yang porselen, ya sesuai harga lah ya. Veneer gigi porselen atau veneer indirect pasarannya berkisar 800.000 hingga 5 juta per gigi. Sedangkan komposit atau yang direct ini masih terjangkau lah di kantong kita. Tapi porselen bisa bertahan 10-15 tahun, bahkan bisa bersifat permanen. Jadi sesuai dengan harga guys. Sedangkan komposit tergantung bahannya. Ini aja aku udah mau masuk tahun kedua. Yang aku mau pasang ini kualitasnya udah bagus guys, extra white-nya juga bagus. Ini bisa bertahan 3-4 tahun ke atas, tergantung pola makan keseharian kita. Oke guys, seperti yang kalian lihat, pelepasan veneer aku tidak bikin cedera gigi atau gusi. Tidak sakit sama sekali, tidak merusak permukaan gigi aku yang asli, dan adapun yang bagian yang sulit dilepas itu teratasi tanpa rasa sakit. Kalian bisa banding di video pelepasan veneer di vlog-vlog lain, ada yang lalu kesakitan, bahkan gusinya sampai berdarah. Keuntungan veneer di sini guys, selain harganya terjangkau, kualitasnya sudah bagus. Dari aku pasang, bongkar dan pasang lagi, tidak ada keluhan sama sekali. Pelepasannya juga tidak sakit. Karena ini veneer direct atau komposit berbeda sama porselen, jadi veneer komposit tidak setahan lama porselen guys. Ada masanya saatnya diganti, apalagi kamu yang suka kopi atau merokok. Kemudian keunggulan veneer di sini, bongkarnya mudah. Kenapa? Karena di sini diberi cairan primer atau bonding, yang gunanya selain pelekat yang cukup pada enamel dan dentin, cairan ini membatasi antara lapisan veneer dan gigi. Tapi entah karena primer atau apanya ya, dari beberapa yang veneer di tempat lain, terus pasang veneer baru di sini, pelepasannya cukup sulit. Tidak semudah yang seperti aku ini guys. Jadi lapisan veneernya itu nyatu dengan gigi. Sisi baiknya sih bagus agar tidak mudah pecah. Tapi lihat, buat kalian yang susah jaga pola makan ketika warnanya sudah tidak bagus, pasti mau diganti dengan yang baru dong. Nah, saat gantinya itu usahakan tidak seperti ini. Dan ini adalah salah satu contoh yang veneer di tempat lain guys. Dan dia pengen mengganti dengan veneer yang baru. Jadi kalian bisa bandingkan bongkar veneer aku dengan video yang ini. Seperti yang kuinfokan sebelumnya, entah karena primer atau apa, ini lapisan veneernya menyatu sama gigi, jadi agak sulit ketika harus dibongkar. Mesti dikikis sedikit demi sedikit. Ini gigi asliku guys. Tuh. Di vlog aku kali ini, aku tidak akan menjelaskan bagaimana proses pemasangan veneer direct, karena sudah ada 2 vlog aku yang sebelumnya membahas tentang proses pemasangan veneer. Nanti aku akan kasih link di deskripsi proses pemasangan veneer, atau kalian bisa lihat di video channel aku. Jangan lupa di subscribe ya guys. Video ini aku buat karena banyak yang request tentang proses pelepasannya. Namun tidak hanya proses pelepasannya aja, kali ini aku sekaligus akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian mengenai veneer direct. Metode yang paling populer mengenai memutihkan gigi ialah bleaching dan veneer. Apa sih perbedaan bleaching sama veneer? Bleaching adalah proses pemutihan gigi yang menggunakan bahan pemutih khusus untuk gigi. Tingkat putihnya tergantung keparahan warna giginya. Jadi cuma beberapa tingkat saja guys. Dan ketika menguning kembali, hendak melakukan treatment whitening atau bleaching ini lagi.
Sedangkan veneer sama-sama metode pemutihan gigi. Cuma kalau veneer adanya penambahan lapisan pada gigi. Ada yang composite atau direct, dan ada yang porcelain atau indirect. Veneer lebih bertahan lama keputihannya. Tingkatannya pun bisa mencapai extra white. Selain memutihkan, veneer dapat memperindah tampilan gigi yang renggang atau diastem, dan kelainan gigi seperti gigi yang bentuknya tidak seharusnya, atau sedikit berantakan, atau ada yang panjang dan pendek. Bagaimana dengan kawat gigi? Kawat gigi atau biasa disebut sebagai behel adalah alat berbasis kawat yang digunakan oleh ortodontis untuk memperbaiki gigi atau rahang yang tidak rata dan gigi yang tertumpuk. Tujuan utamanya ialah untuk menyelaraskan gigi dan rahang, agar dapat menggigit makanan dengan baik dan menghasilkan senyum yang indah. Jadi cuma memperbaiki rahang atau struktur gigi, tidak memutihkan gigi ya guys. Apakah proses veneer gigi direct itu sakit? Jawabannya tidak sama sekali. Seperti yang kalian lihat di 2 vlog aku mengenai proses veneer gigi direct, dan aku pun melakukannya, tidak ada sakit sama sekali. Karena veneer direct berbeda dengan veneer indirect, veneer direct tidak ada pengikisan gigi guys. Apakah veneer cuma untuk kecantikan saja? Veneer bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga melindungi dan melapisi gigi kita dari kasus-kasus gigi yang sudah terkikis karena salah pemakaian sikat gigi. Apakah veneer melindungi gigi dari plak? Selain melindungi atau melapisi gigi, veneer juga menghindari terjadinya plak, tergantung jenis bahan yang dipakai, penempatan veneer pada gigi, dan gusi yang benar. Apakah veneer bisa bertahan untuk selamanya? Veneer bisa bertahan selamanya, tergantung pada bahan yang dipakai. Dan asalkan mengikuti saran, tidak memakan makanan yang keras, dan mengikuti saran-saran saat melakukan veneer. Bagaimana tips agar warna gigi tetap terjaga? Kurangi makanan atau minuman yang berwarna pekat. Kurangi merokok dan kopi. Tetap jaga pola makan seperti makan makanan yang keras dan alot. Menjaga kondisi gigi tetap bersih dan sehat. Gunakan pasta gigi dan obat kumur yang mengandung whitening. Sesekali periksa kondisi veneer agar tetap di kondisi yang baik. Oke guys, ini sedikit informasi mengenai veneer direct serta video pelepasan veneer direct. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Yang pengen veneer gigi murah dan bagus, nanti aku share infonya di deskripsi di bawah ya. Ingat, selalu berpikir positif agar hasil yang kita dapatkan selalu positif dalam hidup kita. Oke guys, ini adalah hasil gigi aku. Kemarin beberapa tahun yang lalu aku kan veneer gigi bagian atas kualitas premium, dan ini aku pakai kualitas yang diamond atas bawah. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalian udah lihat gimana proses pemasangan, terus proses pelepasan veneer, dan sekarang aku pasang veneer lagi atas dan bawah. Jadi buat kalian guys, kalau pengen veneer gigi langsung aja, nanti aku kasih info atau kontak personnya di deskripsi. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya guys. Thank you for watching.